Yeay, Baru halo bisa. Kak. Halo Kak Isti. Halo Kayak tadi Kak, sempat sebelumnya error salam deh. kenal. Salam kenal juga Kak Iya, Isti. salam kenal Kak. Wah, sebenarnya terima kasih banyak loh Kak. Sampai tadi kita agak-agak sedikit, tapi Kak Indra masih tetap mau menyempatkan waktunya nih. Tentu lah pastilah harus. Biasa lah error-error dikit ya. Iya, iya nggak apa-apa lah ya Kak. Nah, Kak Indra sendiri kabarnya gimana nih Kak? Alhamdulillah sehat. Kak Isti gimana kabarnya? Sehat Kak? Oh, sehat? Udah vaksin Kak? Udah dong. Kak Isti udah? Widih, udah tinggal vaksin yang kedua nih. Wah, udah ada yang mulai-mulai Oh, I join-join see. nih. Wih, halo, Iya. halo Halo semua. Ini aku teman-teman. bikin pembukaan sedikit ya, Kak. Boleh silakan Kak Isti. Oke deh. Nah, sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Indra, narasumber kita. Ini seru banget pada malam hari ini. Dan juga teman-teman nih yang udah gabung dan join bareng kita. Pada malam hari ini nih, kita bakalan ngomongin STAN, CPNS, terus perjuangan di STAN tuh gimana sih. Apalagi pasti kita semua udah tahu kan nih STAN tuh masuknya tuh susah banget. Dan ini nih kita bakal ngomongin nih gimana nih perjuangannya sampai sekarang itu diangkat jadi PNS-nya gitu ya Kak. Nah, Betul. kebetulan narasumber kita pada malam hari ini merupakan Kak Indra Nur Hafid, di mana Kak Indra ini merupakan PNS di Direktorat Jenderal Pajak Keuangan ini, di Kementerian Betul. Keuangan. Wah, Kementerian Keuangan susah juga nih masuknya nih. Mungkin itu sedikit pengenalan tentang Kak Indra. Mungkin Kak Indra boleh lebih mengenalkan lagi nih, Kak. Boleh aku mau say hi dulu ya buat teman-teman aku yang join ternyata. Siap. Halo teman-teman semua. Wih, Ini banyaknya anak stan semua ini. Jadi mungkin ketika aku sekarang cerita, widih. mungkin agak-agak Hmm, throwback nih pasti teman-teman semua kayak, wih kangen nih widih, PKN stan widih. gitu. Ya halo Isti Widih, dan widih. teman-teman semua yang nonton yang belum tahu aku mungkin. Nama aku Indra. Aku sekarang kerja di DJP. Aku dulu pernah di PKN stan itu 2014 sampai 2017. Dan sekarang aku di DJP di Kanwil Kepri di Batam. Ya, seperti itu. Widih, wah berarti lagi di Batam. Gimana nih di Batam? Barang-barangnya murah-murah apa gimana nih, Kak? Sama aja sekarang Masti. Kalau dulu kan mungkin baik yang murah ya. Kalau sekarang tuh kayak yang sama Hmm, aja gitu. widih. Wah, ini banyak temennya Kak Indra nih. Katanya fans berat Kak Indra hadir, wih. Halo teman-teman. Wah, keren, keren, keren. Halo, Kak. Halo teman-temannya Kak Indra. Nah, mungkin ini kita mulai lanjut nih ya, Kak. Nah, untuk Kak Indra sendiri nih, Mm-mm. ini nih kenapa sih Kak kok mau masuk STAN dan kenapa memilih STAN atau dulu sebelum pas masuk kampus itu pilihannya STAN doang atau ada univ-univ lain nih Kak? Gimana nih? Nah, sejujurnya dari mulai aku SMA itu aku pengen masuk Hmm. ITB. Kayak siapa sih yang nggak masuk ITB? Wah, Ya gak sih? Kamu iya pengen masuk betul apa sih betul. sebelumnya? Aku maunya masuk UI sih Kak. Iya kan? Pasti kan kayak ITB, UI, UGM gitu-gitu kan. Nah, aku Iya. juga sama, aku pengen ITB dulu. Cuma kayak, Hmm. duh tahu diri gitu. Karena aku lihat dari kemampuan aku sendiri kan, kayak kayaknya nggak bisa ITB Hmm. deh. Akhirnya aku pengen ITS. Udah gitu, Hmm. akhirnya aku SNM aku nyoba ITS nggak lolos. Habis itu aku Hmm. nyoba SBM, aku pilih ITS Hmm. lagi, dan pilihan keduanya Hmm. UPI. Terus ternyata di Hmm. ITS gak keterima. Akhirnya aku keterimanya di UPI. Nah, udah gitu, Hmm. aku tuh selalu minta doa ke mamaku kan, ma doain dong dede, aku Hmm. pengen dede ya. Jadi panggilnya Nah, ke ITS gitu. Karena aku pengen banget nih heeh. masuk ke teknik gitu kan, kan dulu teknik saya karena Hmm. keren gitu kan. Nah, Iya. terus pengen ke Surabaya juga, saya pengen yang menjelajahi tepatnya jangan di Bogor terus deh, aku kan dulu di Bogor ya aslinya. Hmm. Nah, udah gitu, akhirnya aku masuk UPI ternyata. Udah gitu pas lagi di Hmm. UPI, aku kan masih ikut stasi stan juga. Nah, kenapa aku milih Hmm. stan? Itu sebenarnya awalnya karena aku Hmm. disuruh sama orang tuaku. Hmm. Karena kan ya Gimana? tipikal mindset orang tua yang zaman dulu kayak masih pengennya tuh stable, pengennya tuh langsung masuk Hmm. PNS gitu kan, masih banyak yang seperti itu Hmm. kan. Nah, itu masuk orang tua aku seperti itu. Dan lucunya adalah usut adalah pas aku tanya ke mamaku, ternyata aku tuh emang Hmm. gak didoain masuk ITS. Dan itu masuknya STAN atau UPI karena biar deket sama mereka. Hmm. Gitu. Ya udah. Widih, widih, widih. Jadi wah, ternyata minta doain, malah ternyata didoainnya di tempat yang lain gitu Iya, kali ya, Kak. padahal aduh ada-ada aja emang.
Nah, terus juga nih Kak, kalau nggak salah nih di STAN itu ambilnya akuntansi ya Kak, bener gak nih? Betul. Nah, itu dari teknik, terus kalau akuntansi itu memilihnya gimana tuh Kak? Karena kan di STAN itu kan IPS, bukan IPS ya, maksudnya tentang keuangan semua kan rata-rata kan, emang nggak ada Hmm, IPA kan. Sementara kan aku dari jurusan IPA, sementara aku hmm. tuh sebenarnya pengen tekniknya pun bukan teknik yang mesin atau apa, bukan. Aku tekniknya tuh yang Oh, kayak informatika, yang masih kayak hmm. berbau IT gitu aku pengennya. Cuma ya itu balik lagi karena di STAN nggak ada jurusan seperti itu, ya udah makanya aku milihnya akuntansi waktu itu. Wah ternyata emang pilihnya tetap yang masih berhubungan berhubungan juga kali ya Kak, itu Ya masalah keuangan. duit sih kayaknya ya. Wah, boleh 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 Kak. Nah, terus juga pas seleksi masuk STAN itu berarti Hmm, Kak Indra ini udah keterima di UPI. Nah, itu udah. seleksinya tuh seperti apa sih Kak? Oke, Seleksinya kalau sendiri? jadi kalau zaman sekarang sama zaman dulu beda ya. Mirip Hmm. tapi ada Hmm. bedanya. Cuma kalau di zamanku dulu Hmm. tesnya ada tiga kalau nggak salah. Yang pertama TPA Hmm. TBI, TPA tuh kayak psikotes, TBI-nya bahasa Inggris. Hmm. Udah gitu ada seleksi wawancara, sama satu yang lagi kesehatan kebugaran gitu. Kalau Hmm. sekarang tuh seingat aku ada ya TPA TBI ada juga. Terus tapi yang wawancara tuh diganti sama SKD. Kayak masuk PNS kan ada SKD ya. Oh. Nah, di Iya, STAN iya. juga sama ada SKD. Bedanya adalah kalau tahun aku SKD itu di akhir sebelum aku Hmm. lulus. Tapi bawah-bawah aku itu mulai SKD di awal seperti itu. Hmm. Wah, ternyata seleksinya juga panjang tuh ya, Kak. Apa Panjang. Sebenarnya makanya kalau dan banyak. ngomongin seleksi Hmm. CPNS sama seleksi STAN sebenarnya sama aja gitu. Hmm. Mirip. Nah, terus juga Kak, kalau Kak Indra ini nih mempersiapkannya gimana sih? Apalagi itu juga udah masuk kuliah mungkin. Itu tuh kan Hmm. berarti harus membagi waktu itu gimana tuh, Kak? Nah, kebetulan kalau pas aku yang tes TPA-TBI yang tertulis, itu aku Hmm. tesnya tuh masih aku belum kuliah. Jadi, paling Oh. aku apa ya, kayak baca-baca soal, latih-latihan soal, baca materi, ya itu sih palingnya. Ya standar lah sama kayak orang-orang biasa gitu. Hmm. Aku ngambil les, tapi lesku SBMPTN. Cuma kan SBMPTN kan emang Hmm. ada ujian yang perhitungan gitu-gitu juga kan. Itu kan hitungannya kan masuk Hmm. juga ke TPA di STAN. Jadi sebenarnya aku les pun berguna juga. Walaupun aku les SBMPTN tapi ke STAN gitu berguna. Terus Hmm. abis itu aku lolos tuh. Abis itu aku wawancara. Wawancara, Hmm. kalau tips dari aku paling ya lebih ke apa ya, lebih ke mempersiapkan diri aja sih. Maksudnya kayak Hmm. sering-sering baca nih, kan biasanya banyak tuh di Google tuh kayak tips-tips wawancara atau misalnya Hmm. pertanyaan apa saja yang bakal ditanyain. Biasanya kan suka ada kayak gitu-gitu kan. Hmm. Itu sering dibacain, sering dipahamin, terus sering ngomongnya di depan layar, itu kan mengaruh juga ya melatih kita public speaking. Udah gitu sama being honest aja sih ke si pewawancaranya, karena Hmm. kan mereka tahu ya kayak oh ini orang bohong nih, ini orang kayak ala-ala nih gitu. Kita bersikap Hmm. sopan santun dan being honest aja kayak gitu. Nah, Hmm. tes yang terakhir kan ada wawancara, sorry, ada tes Hmm. kesehatan kebugaran. Nah, kalau kebugaran paling Hmm. sering-sering latihan aja, sering-sering jogging, sering jalan, sering lari, punya olahraga deh biar fisik kita tuh bagus gitu. Hmm. Jadi ternyata emang mempersiapkannya juga harus benar-benar juga gitu ya Kak. Nah, jadi Betul. penasaran juga pas waktu itu tuh yang daftar ada berapa orang dan itu tuh setiap per Aku lupa. tes itu tuh gimana tuh ribuan? Soalnya waktu itu aku pernah lihat katanya 30.000 yang daftar tapi yang masuk tuh kayak cuma berapa gitu. Itu Jujur gimana aku tuh Kak? lupa, tapi seingat aku angkatanku ya, itu seratus empat Hmm. puluh ribu orang yang daftar. Wah, 140 terus ribu yang diambil 4 ribuan kalau nggak salah. eh, Jadi 100 ribunya gugur. wow. Seingat aku ya, tapi aku lupa nih. Tapi Hmm. seingat aku 100 ribuan Widih, pokoknya ke widih. atas. Itu tuh biasanya karena gugurnya tuh karena kurangnya di mana sih Kak? Jadi mungkin ada yang lebih banyak gugurnya itu di tahap apa? Oh ya, temen aku bantu jawab 150 ribu orang ternyata. Iya, jadi jadi sistemnya STAN itu dia sistem gugur. Jadi kalau di tahap satu dia Hmm. nggak lolos, dia nggak bakal bisa ke tahap 2 kayak gitu. Nah, Hmm. gugurnya kalau di tes yang pertama yang TPA TBI itu biasanya karena sama kayak di SBM kan ada
minus plus Hmm. gitu kan. Nah, sama di Oh sana juga iya iya. kayak gitu. Cuma rata-rata yang aku tahu biasanya dari bahasa Inggris. Karena kan nggak semua orang nih mungkin Oh. bisa bahasa Inggris yang bagus ya. Sementara kan ada nilai Hmm. minimal yang harus dicapai gitu. Hmm. Jadinya biasanya rata-rata di TBI di bahasa Inggris. Terus kalau di Hmm. wawancara, aku kurang tahu juga ya karena waktu itu sistemnya nggak terbuka kan kalau yang wawancara karena kan Oh. subjektif ke Hmm. orang, subjektif ke peserta dan si pewawancara ya. Jadi Hmm. aku nggak tahu nih kalau gugurnya kenapa kalau diwawancara. Tapi kalau misalnya Hmm. di tes kesehatan kebugaran, biasanya karena dia larinya nggak mencapai target. Waktu itu seingat aku tuh kalau zaman aku Hmm. dulu dikasih tahu ya, kan kita tuh suruh lari lapangan dua Hmm. setengah kilo itu kalau buat dalam Hmm. 12 menit untuk yang cowok itu seingat aku ya minimal tuh 5 atau enam Hmm. keliling dalam 12 menit. Tapi kalau yang Hmm. cewek itu sekitar 4 4 putaran lah pokoknya. Nah, biasanya Hmm. yang di bawah itu kemungkinan agak bisa jadi nggak masuk gitu. Jadi rata-rata orang kalau emang mau Hmm. masuk di atas 5 putaran ke atas lah gitu. Hmm. Nah, itu tuh tas yang kebugaran ini tuh gimana sih Kak? Jadi tasnya itu lari, muter sampai berapa kali itu atau ada tes-tes yang lain gitu Kak? Mungkin harus sit up atau squat jump atau yang lain gitu Kak? Kebetulan enggak. Saya juga agak capek Oh, mikir kalau harus sit up, push up enggak. oh. Kebetulan Itu gimana tuh Kak? dia cuma dua doang. eh Mhm, Lari keliling tadi yang apa satu satu stadion ya kalau di aku waktu di mhm. Jakarta di kampus Bea Cukai. Dia di Rawamangun Hmm. di Rawamangun dia 2,4 kilometer satu lintasan. Itu kita harus muterin selama 12 menit. Dapat berapa putaran. Hmm. Satu lagi sama kita lari sprint. Sprint itu kayak membentuk angka Hmm. 8 gitu. Nah, angka 8 itu Oh. kita bisa dapat berapa detik tuh gitu. Makanya emang uji larinya itu sangat apa ya, sangat diperlihatkan lah gitu. Widih. Berarti kalau menurut Kak Indra jadi penasaran nih, ada Hmm. filosofinya nggak sih Kak? Kok ada tas kebugaran gitu atau gimana? Karena aku tahu sih ada tas kebugaran, tapi aku Hmm. nggak tahu nih di dalamnya tuh kenapa harus ada tas kebugaran, terus juga tasnya itu seperti apa. Itu Kak Indra tahu mengenai filosofinya nggak sih? Ini aku pertanyaan pribadi sih Iya, sebetulnya. nggak apa-apa. Oh, mungkin teman-teman bisa jawab di kolom komen. Nggak deh. Maaf ya. Tapi benar kalau misalnya teman-teman tahu mungkin kolom komen. Tapi sepengetahuan aku karena kan basically semua orang, semua Hmm. HR nih misalnya pasti pengen punya Hmm. pegawai yang sehat. Karena kan hitungannya Hmm. eh, kesehatan pegawai itu sebenarnya sebagai aset kan. Masa kita mau Hmm. memper hire pegawai dengan yang memiliki penyakit atau yang tidak kuat gitu. Jadi basically karena memang Hmm. pengen orang-orang yang masuk ke PNS itu sebagai itu orang yang sehat gitu. Basically situ sih sebenarnya. Hmm. Ini sebenarnya mohon maaf ya Kak, tadi itu apa pertanyaan Gak apa-apa, tiba-tiba gak aja apa-apa. gitu Kak. Gak apa-apa, kita santai aja, kita ngobrol ini aja, ngobrol Oke deh, santai. siap. Nah, terus juga lanjut lagi nih Kak. Tadi kalau nggak salah itu Kak Indra pilihnya itu kan di keuangan dan di akuntansi. Nah, itu tuh Hmm. tips and trick memilih jurusan tuh gimana sih Kak? Mungkin cari yang peminatnya sedikit atau itu seperti apa sih Kak? Oke, kenapa aku milih akuntansi ya? Kalau dulu tuh aku milih Hmm. akuntansi karena akuntansi itu bisa masuk ke banyak, nanti kalau udah lulus ya, itu bisa masuk Hmm. ke banyak instansi. Kita bisa milih. Kita Hmm. bisa milih DJP, kita bisa Oh. milih bea cukai, kita bisa milih anggaran, dan lain sebagainya. Jadi akuntansi itu lebih ke fleksibel. Kita bisa milih Hmm. penempatan yang kita mau. Gitu. Sama Hmm. di akuntansi itu, dia yang keterima itu paling banyak. Gitu. Oh, Jadi aku lebih milih itu gitu. sih. Karena dia lebih fleksibelnya itu sih yang aku lebih suka. Wah ternyata kalau akuntansi tuh apa pilihannya banyak dan yang keterima juga banyak. Jadi peluangnya Betul. semakin banyak lagi gitu ya Dan Kak. banyak juga yang daftar Oke. kan, jadi pusing deh. Iya, oh iya sih benar juga. Betul juga semakin banyak yang diterima, semakin banyak juga yang daftar. Wadaw. Betul. Nah, terus juga nih selanjutnya pas Kak Indra itu sudah keterima di STAN, itu tuh Hmm. apa namanya asrama tinggalnya atau pulang pergi gitu. Soalnya kalau nggak salah aku dengar
dulu tuh kayak sempat ada asrama. Itu gimana sih, Kak? Iya, kalau dulu itu asrama tuh udah lama banget, kayak udah tahun berapa Hmm. gitu ya, aku juga nggak tahu sih, bukan Hmm. angkatanku. Nah, kalau angkatanku semua udah ngekos semua. Oh, Makanya kan, jadi oh, hmm? iya, di stan kan gitu-gitu kan, eh, mahasiswanya tuh banyak banget kan. Angkatanku aja Hmm. 4.000 orang gitu. Hmm. Itu belum 3 angkatan, walaupun angkatanku memang paling banyak sih, tapi maksudnya berarti Hmm. kan udah berapa ribu orang di kampus gitu kan. Nah itu tuh jadi banyak kos-kosan yang emang ke apa banyak banyak di sekitaran Bintaro itu banyak yang buka Hmm. kos-kosan gitu. Jadi karena kita emang nggak Hmm. asrama, kita ngekos. Nah yang kasihan adalah ketika di pandemi ini kan semua masih pada Hmm. online kan. Nah itu aku kasih sama yang Iya. bisnis-bisnis yang mahasiswa bisnis kosan sih kasihan. Iya sih benar-benar benar. Jadi Soalnya pada kan pada kosongan. pulang, iya, Mm-mm. jadi pada pulang terus dari omsetnya mungkin lumayan gitu ya Kak. Jadi Pasti, akhirnya pasti. gitu. Iya. Sebenarnya kita deketan sih Kak kampusnya dulu aku di UIN, jadi dekat lah Bintaro, Oh, Ciputat. kamu angkatan berapa? Aku angkatan 2016. Oh, beda 2 tahun. Tapi lulusnya 2020. Aku lulusnya 2020. Iya, aku masuk ke 14 soalnya. Kita beda 2 tahun berarti. Oh, wih, beda 2 Iya, tahun. aku suka Keren, kawin loh keren. dulu. Ke Keibar. Widih, jajan apa? Oh, iya. Iya, itu enak, Makan roti mantap. bakar. Iya. Iya, itu enak. Terus, mungkin selanjutnya nih ya, Kak. Nah, suasana pertama kali Kak Indra di STAN tuh seperti apa sih belajarnya? Terus apalagi kan sebelumnya di UI, di UPI, terus Hmm. juga pindah ke STAN, itu tuh apakah beda atau suasananya atau ada seragamnya khusus Kak atau seperti apa sih Kak? Nah, kalau di UPI aku cuma seminggu. Aku tuh baru ospek Oh, seminggu, ditambah seminggu kuliah. Jadi baru 2 minggu lah aku di UPI. hmm, Cuma yang aku rasain bedanya pas aku di SMA sama di STAN, itu hmm, aku jujur aku ngerasa culture shock banget sejujurnya. Padahal kan hmm, masih sama-sama di Jawa ya, tapi aku ngerasa kayak ada banyak yang hmm, perbedaan. Kenapa? Karena orang-orang STAN ini tuh rata-rata dari seluruh penjuru dunia, seluruh penjuru Indonesia. Gitu dari Papua oh, sampai Aceh, dari ke Papua tuh, dari Sumatera ke Papua tuh hmm, ada semua lengkap gitu. Makanya di hmm, situ sih mulai kita, kan aku di Bogor ya, maksudnya terbiasa mungkin lingkungan di hmm, Sunda gitu. Tapi ketika aku masuk di hmm, stan yang banyak bercampur dari mana-mana, itu aku jadi kayak eh, mulai apa ya? Bagusnya adalah aku jadi ngerasain aku jadi hmm, punya temen nih dari seluruh kota gitu kan. Tapi yang kerasa buat di hmm, pembelajaran awal-awal itu ketika aku harus menghadapi atau harus berhubungan kontak gitu sama orang yang bukan dari daerah aku gitu. Jadinya ya pasti hmm. kerasa lah bedanya ya. Biasanya Iya, biasanya orang hmm, Sunda mah kalem-kalem, alus-alus gitu ya. Langsung ketemu misalnya orang Medan yang kalau ngomongnya kan agak keras gitu ya. Pasti kan kerasa bedanya hmm, gitu. Contohnya sih itu. hmm. Nah, kalau untuk pelajaran ya nih Kak ini gimana nih Kak? Apa materi-materinya itu tuh katanya nih yang aku dengar-dengar nih anak STAN tuh belajarnya kayak serem banget gitu. Jadi misalnya ada tes terus kayak sampai begadang-begadang. Mungkin kampus lain juga gitu kali ya. Tapi kalau di STAN tuh yang aku lihat dari video-videonya itu kayak harus banget terus bener-bener kejar-kejaran itu tuh bener nggak sih Kak kayak gitu? Kejar-kejaran apa nih? Kejar-kejaran sama misalnya kayak nanya sama dosen kah atau nanya-nanya apa materi yang kurang atau benar-benar yang eh, apa mau banget nggak sampai ngulang ataupun nggak sampai nilainya rendah gitu kak itu benar nggak sih atau gimana sih kak? Oke, kalau misalnya di zamanku kuliah di stan itu sebenarnya kalau buat aku pribadi ya, kalau Hmm, kamu mau penempatannya di Jawa, kamu pengen dapat penempatan yang hmm, bagus, kamu harus belajar tekun gitu. Nah, sementara kalau hmm, orang yang belajar tekun kan, misalnya nilainya bagus, belajar tekun, itu emang benar harus belajar banget kan. Tapi sebenarnya kalau menurut hmm, pribadiku ya, kalau kamu mau yang biasa-biasa, standar-standar aja, kamu nggak mesti nggak mesti segitunya gitu. Cuma hmm. yang membedakan adalah kalau di STAN itu kan, sorry, kalau di kampus biasa kan ada sistem ngulang kan. Ada sistem Iya, kayak iya. kita bisa ngulang semester depan atau apa. Kalau di STAN tuh enggak. Hmm, Karena kita sistemnya paket dan ketika hmm, kamu udah nggak lulus ada beberapa mata kuliah yang misalnya hmm, nggak boleh D-nya 2 atau nggak boleh E sama sekali, hmm. itu kita langsung DO gitu. Wah. Makanya itu mungkin yang bikin orang kayak ke-trigger kan. Aduh, udah kuliah nih capek-capek Hmm, masa DO gitu. Makanya itu sih yang paling hmm. bikin orang ke-trigger gitu.
Cuma balik lagi kalau Hmm. ke cara pembelajaran kan beda-beda masing-masing ya. Tapi menurut aku tidak semenyeramkan itu gitu. Hmm. Wah, nah tadi Kak Indra sempat cerita, sempat mention nih tentang DO. Nah, itu tuh kalau Betul. di sana banyak yang apa ya, korban DO atau seperti apa sih, Kak? Jadi kalau angkatanku itu, aku akuntansi ya, itu 1.400 Hmm. orang, itu Hmm. pasti ada aja satu semester itu satu kelas yang DO. I mean, satu kelas itu kita 48 orang. Waktu itu Hmm. 48 orang ada yang DO. Tapi nggak satu kelas bareng-bareng ya. Maksudnya 48 orang Hmm. seangkatan. Dan aku ngerasain teman aku sendiri yang DO itu sedih banget sih. Parah kayak, Hmm. ih sedih sih semua. Gitu. Hmm. Wow, itu benar-benar setelah dapat IPK-nya ataupun IP-nya nih, ternyata ada yang kurang itu benar-benar langsung keluar atau ada proses-prosesnya lagi sih Kak? Boleh diceritain nggak nih Kak? Iya, sebenarnya basicnya kita kan ujian nih. Ini temanku juga bantu si Hmm. Iza jawab nih. Anaknya di stan banyak yang bantuin kak kalau nilainya jelek. Betul juga. Jadi gini, kalau di Hmm. stan itu kita ada ketua kelasnya. Jadi kita tuh di stan tuh sama kayak di Hmm. SMA aja, SMA kelas 4 gitu. Oh. Kenapa? Karena sistem Hmm. sistem kuliah itu udah pakai paket. Kita nggak milih SKS, kita nggak Hmm. milih apa gitu. Udah punya paket dan selama setahun orangnya sama gitu. Nah terus Hmm. jadi mungkin karena kita sistemnya udah mari kita DO, terus kita sama setahun bareng-bareng, jadi mungkin lebih ke guyup ya kalau sekelas tuh. Hmm. Jadi enaknya di sana tuh kita belajar tuh bisa pasti bareng-bareng gitu. Entah kita Hmm. ngadain tentir, tau tentir gak kamu? Enggak. Oh, Apa tentir tuh tuh bahasa Kak? stan ya. Oke. Kalau tentir tuh kayak kayak belajar bareng dia misalnya tiap mau Hmm. ujian hamin berapa kita belajar Hmm. bareng gitu. Oh. Nah, terus Hmm. biasanya kalau misalnya ada UTS atau UAS nih, terus ada temennya nilainya jelek gitu. Biasanya kan Hmm. dikasih satu nilainya tuh, nanti biasanya kadang Hmm. kita bisa deketin dosen kayak bukan deketin ya Hmm. bahasanya nanya ke dosen, Pak gimana Hmm. nilai saya jelek nanti ya koordinasi lah sama dosen, mungkin dikasih tugas tambahan Hmm. kah atau dikasih apa gitu. Walaupun sebenarnya nggak bakal ngaruh kan ke nilai UAS ya, karena kan nilai UTS sama UAS kan Hmm. udah pasti segitu kan nilainya kan. Paling Iya, bisa iya. dinaikin nilai aktivitasnya. Jadi kalau dulu Hmm. zamanku sih ya, itu UTS 40%, UAS 40%, sama aktivitas 20%. Hmm. Itu tapi kalau nggak salah zamanku sebelumnya, tapi zamanku yang setelah ada pergantian dari stan ke PKN stan, Hmm. itu jadinya 30, 30, 40 kalau nggak salah nih ya. Hmm. Gitu. Nah, maksud aku jadi ini aku punya pengalaman juga nih waktu itu nih. Jadi Hmm. di tingkat 3 Hmm. aku itu apa namanya? Aku tuh ketua kelas. Hmm. Ketua kelas itu apa namanya? Bagi sebagian orang kayak aku sebenarnya aku kan bukan Heeh. orang yang apa ya ambisius pengen jadi yang pertama gitu. Aku enggak. Hmm. Nah waktu itu aku dipilih secara apa ya? Dipilih secara terpaksa untuk jadi ketua kelas karena tugas Hmm. tugas ketua kelas itu tanggung jawabnya lumayan besar. Karena kita istilahnya Hmm. gini, kalau ada teman kita yang ke DO itu pasti ketua kelasnya merasa Hmm. gagal kan. Nah, ceritaku ini relate sama yang ngomongin DO. Kenapa? Karena ternyata Hmm. teman aku ada yang mau ke DO. Dosenku yang nge-WA aku Oh. sendiri bilang kayak, Hmm. Mas, ini si A sama si B itu Hmm. saya lihat nilainya kok kurang ya Mas gitu. Terus Oh. kemungkinan bisa 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 drop out nih. Kasarnya gitu, aku lupa percakapannya Hmm. gimana. Hmm. Udah gitu kata dia, emang gimana Mas orangnya gitu. Dia nanya ke aku. Hmm. Aku masuk takut kan. Aduh, maksud teman Iya. teman aku sendiri ke DO kan. Ketika aku tuh ketua Hmm. kelasnya kan beban kan buat aku Hmm. dan aku memang melihat teman aku ini belajarnya udah rajin, Hmm. emang apa ya, udah emang paten lah gitu. Tapi mungkin memang kan Hmm. kita kan nggak bisa menilai kemampuan orang ya, maksudnya beda-beda tiap orang. Hmm. Cuma ya aku menyampaikan secara jujur, secara bilang ke dia dengan meyakinkan dia juga kalau emang orang ini benar-benar belajar karena setiap kita ngadain belajar bareng dia Hmm. selalu ikut. Terus kalau misalnya lama-lama kok Hmm. pernah belajar bareng dia juga emang beneran belajar, nggak main Hmm. HP gitu loh. Kalau emang udah mendekati hari H Hmm. ujian gitu. Jadi sebenarnya kita bisa aja sih ngomong ke dosen gitu. Tapi balik lagi ke Hmm. dosen juga, baik apa enggak gitu. Hmm. Tapi bukan Hmm. nyogok ya, atau bukan kayak mendekati ya, tapi lebih ke Hmm. meyakinkan aja kalau sebenarnya anaknya itu bisa kok gitu Pak. Gitu. Cuma mungkin Hmm. kadang-kadang kita nggak fokus apa ngeblend kita nggak ada yang tahu juga gitu. Hmm.
Intinya Wah, intinya ternyata. teman-teman semua yang Hmm. dengerin kalau stan itu nggak sesuram itu. Jadi masih ada komunikasi gitu ya Kak. Jadi nggak tiba-tiba pas nilai turun langsung kamu DO, nggak kayak gitu Iya ya Kak. Tapi enggak. masih masih bilang ke ketua kelasnya, masih di apa ada komunikasi, terus masih bisa apa nego lah ya ibaratnya bisa tambah nilai mungkin gitu ya Kak. Betul, intinya sih kayak minta tambah tugas biar nilai aktivitasnya tinggi. Kenapa? Karena ketika aktivitas tinggi itu Hmm. akan menaikkan proporsi nilai kan, gitu. Jadi biasanya gini Hmm. nih, kalau ada UTS-nya jelek nih, dia udah tahu nih UTS-nya jelek. Hmm. Terus kayak, aduh pengen UTS-nya jelek, mau minta tugas tambahan nggak gitu biasanya. Jadi biar Hmm. biar nilainya tuh imbang gitu loh. Gitu. Biasanya maksudnya Oh. terdeteksinya mulai dari UTS. Kayak udah UTS-nya jelek, Hmm. tahu diri yuk gitu. Ya bener. Wah, berarti emang ternyata nggak tiba-tiba langsung gitu ya Kak. Kalau langsung kan kayak serem banget ya Kak. Kayak udah kita udah satu semester, tiba-tiba Hmm. gitu di DO. Wah, Tapi seru balik lagi ke banget. dosennya mau apa enggak, ya Hmm. kan? Kan ada dosen yang Hmm. mungkin strict banget yang kayak enggak gitu, Hmm. enggak juga kan. Hmm. Tapi banyaknya yang Nah, terus baik-baik kok lanjut dosennya. lagi. Hmm? Widih, siap-siap. Berarti mungkin untuk teman-teman yang masih join yang pejuang stan nih, ini jangan takut-takut Mas ya. Lanjut terus gitu ya Kak. Pokoknya sampai Betul. dapet gitu. Nah, terus lanjut lagi nih Kak. Nah, pengalaman Kak Indra selama di stan tuh yang paling menarik dan paling Kak Indra nggak bisa lupain tuh apa sih Kak? Yang tadi atau ada mungkin ada pengalaman lain? Pengalaman ketika ujian. Aku setuju Gimana kata-kata tuh Kak? kamu ketika di stan itu kalau ujian itu orangnya tuh bener-bener yang belajar sampai malam, belajar sampai pagi gitu. Termasuk aku. Apalagi pelajaran akuntansi kan menurut aku itu kan di paling susah ya di jurusan akuntansi ini pasti Hmm. akuntansinya kan gitu. Nah, Hmm. biasanya kita tuh pasti suka belajar sampai malam dan kalau aku pribadi sama teman-teman aku kita suka belajar di McD. Jadi kamu nih ya, kalau Hmm. kamu tinggal di mana? Aku di Sawangan, dekat Sawangan UT. Depok ya? Iya, iya. Oh, oke. Nggak, Dekat misalnya UT, kamu, UT. oh gitu ya. Kalau kamu balik lagi ke Iya. UI nih, misalnya nih, terus kamu pernah Iya. main ke Bintaro, kamu jangan pernah Hmm. main ke McD di Bintaro ketika zaman ujian. Itu penuh sama Kenapa? anak stan. Sumpah. Karena kan di McD kita bisa lama-lama kan, dan 24 jam kan dulu. Hmm. Nah itu biasanya orang tuh Hmm. kumpul semua di situ belajar bareng, Hmm. dan udah pasti bakal ketemu anak stan deh pokoknya deh. Pokoknya McD terdekat ada 4 apa ada 3 aku lupa. Itu semua pasti kumpul sama anak stan. Hmm. Itu sih yang paling aku selalu inget. Wah, itu tuh belajarnya nggak gerombol gitu atau ada yang sendiri, terus mungkin ada yang rame-rame itu tuh gimana sih Ki? Jadi Biasanya ini deh rata-rata seru sendiri juga nih. sih. Sorry, rata-rata Hmm. barengan. Karena biasanya kalau sendiri di Hmm. kosan. Karena kan berisi kan kalau di McD Hmm. gitu. Rata-rata tapi pada Hmm. banyaknya banyakan sih. Jadi kita Widih. bisa Nah, itu ketahuan juga biasanya nih, kayak tiba-tiba misalnya eh ada si A sama si D gebetannya eh. ketemu atau lagi belajar bareng, ini Hmm. jadi bahan, bahan ceng-cengan juga kan. Widih. Wah, seru banget ya kan belajar di McD rame-rame. Iya, Itu tuh sampai paginya atau kayak gimana tuh Kak? Sampai paginya belajarnya tuh materi semuanya Kak? Atau misalnya besok ada 2 matkul nih, terus hmm. dua-duanya dipelajarin. Itu tuh kayak gitu atau misalnya udah dari jauh-jauh hari atau H-1 itu gimana? Biasanya gini, kalau misalnya di mana kalau misalnya di stand itu kalau ujian itu Hmm. biasanya dua dalam satu dua. Yang pertama Hmm. pelajaran yang susah, yang hitungan, Hmm. satu lagi pelajaran yang apa bahasanya ya, pelajaran yang nggak terlalu susah lah istilahnya. Nah, Hmm. biasanya untuk yang pelajaran yang nggak terlalu susah ini, sorry, yang pelajaran yang susah ini, itu udah dari seminggu sebelumnya kita belajar bareng gitu. Hmm. Belajar bareng. Nah, biasanya kalau nyampe pagi apa enggak ya tergantung masing-masing orang ya. Cuma kalau aku pribadi biasanya aku Hmm. nyampe pagi belajarnya. Sampai jam 2 jam 3 pagi gitu baru Hmm. balik gitu. Karena aku tuh tipe yang harus matang dulu gitu kalau belajar tuh. Nggak bisa Hmm. selesai, nggak bisa setengah-setengah gitu. Nah, Hmm. udah gitu biasanya kalau yang biasanya ya kalau yang belajar bareng itu yang di McD, di McD, biasanya di McD itu apa namanya? Itu eh yang hitungan, yang kayak akuntansi, perpajakan Hmm. gitu. Tapi kalau misalnya yang cuma hafalan itu biasanya Hmm. sendiri-sendiri karena kan
berisik ya kalau itu. Hmm. Ini berarti emang seru banget gitu ya Kak, Pak, untuk menghadapi ujian ya, persiapannya. Nah, ada komentar-komentar nih dari Kak Mm-mm. Iza katanya, bisa aja Kak Indra, wih. Itu tuh kembaran Sama aku dia. dari Hmm, sama dari Kak Yohanes katanya pengen banget aku masuk STAN, semoga aja, amin. Kita doakan. Amin. Amin. Nah, mungkin nih teman-teman nih yang ingin bertanya langsung nih ke Kak Indra, boleh banget pertanyaannya itu ditulis di kolom komentar ataupun di question box. Nih itu. Bisa banget langsung. Nah, lanjut lagi nih Kak. Nah, kalau untuk persiapan lulus nih Kak, untuk lulus dari STAN tuh cukup yang susah atau yang lulus tuh ya udah bisa lulus gitu, itu seperti tipe yang seperti apa tuh Kak untuk lulus dari STAN? Sebenarnya basicnya sama sih kayak kampus biasa ya. Paling kayak UTS, Hmm. UAS kan yang normalnya. Nah, biasanya karena di sana kan ada tiga ya. Zamanku ada tiga, kalau sekarang ada Hmm. empat. Tapi pas zamanku ada tiga Hmm. doang. Itu kita bikin tugas akhir gitu. Stand ya tugas Hmm. akhir tugas akhir itu berarti kan versi mininya skripsi ya. Versi yang enggak Hmm. segitu Iya. rumitnya skripsi gitu. Nah, sama aja kayak skripsi dan KTTA ini basicnya adalah tergantung dosen pembimbing. Ya kan? Kalau dosen Iya pembimbingnya benar. baik, ya bisa cepet. Karena kalau dosennya agak-agak strict, agak-agak yang terlalu apa, pengen mendalam, ya mungkin mungkin agak Hmm. susah gitu. Tapi kalau di kita Hmm. itu enaknya di stand uh, lulusnya udah pasti di waktu yang ditentukan gitu. Jadi nggak ada yang Hmm. kalau misalnya kita skripsi nih kita kayak males atau misalnya dosennya nyebelin akhirnya kita ke pospon buat kita Hmm. wisuda di tahun itu Hmm. bisa jadi kan ke pospon di tahun depan gitu kan. Nah kalau di kita tuh enggak, Hmm. jadi udah pasti tahun itu tuh pasti Hmm. akan lulus gitu. Cuma mungkin nilainya nggak Hmm. ada yang tahu ya gitu. Hmm. Iya, berarti nggak ada yang namanya ngaret gitu ya, Kak. Jadi bisa mundur-mundur gitu nggak ada tuh ya, Kak. Berarti kalau Nggak udah ada, waktunya lulus, lulus gitu. betul. Kalau nggak tepat waktu ya Hmm. emang nggak lulus kalian gitu. Agak serem itu. Iya agak serem memang. Tapi Agak enggak kok. serem. Jadi, Selagi kita ngikutin prosedur dan baik-baik sama hmm, dosen, dosen pembimbing atau dosen kuliah sama enggak hmm, segitu seremnya kok. berarti Mas asalkan kita mengikuti peraturan yang ada itu tuh bisa gitu ya, Kak, untuk bertahan dan bisa lulus. Wah, Betul. keren-keren. Nah, terus selanjutnya nih Kak, ke tahap. Tadi kita udah ngomongin pas masuk nih, terus pas lagi di kampusnya, pas udah lulus. Nah, sekarang nih Kak, setelah lulus nih, untuk diangkat menjadi CPNS tuh prosesnya kayak gimana sih Kak? Langsung ditempatin atau gimana tuh? Nah, jadi gini. Kan tadi aku sempat mention ya terkait SKD. Kita kan tahu kalau misalnya Hmm. tes CPNS itu pakai SKD kan. Nah, Hmm. kalau di zamanku nih, bedanya adalah sama zamanku yang baru ini, kalau zamanku tuh SKD itu di akhir gitu. Hmm. Sementara kalau zaman anak-anak yang baru itu SKD di awal. Nah, SKD itu Hmm. gunanya buat apa? SKD itu gunanya buat diangkat di CPNS. Jadi ketika aku udah 3 tahun kuliah, aku udah lulus, aku udah suffering dan segala hal, tapi kalau aku nggak lulus SKD, aku bisa nggak Hmm. diangkat jadi CPNS. Hmm. Kebayang dong pusingnya aku ketika udah lulus 3 tahun nih, udah selesai Hmm. tugas-tugas aku semuanya, aku masih harus tes SKD. Makanya aku suka sistem Hmm. yang sekarang udah pasti SKD di awal. Jadi kalau lulusan udah pasti CPNS gitu. Gak enaknya di zamanku Hmm. dulu, SKD itu di akhir. Itu bener-bener aku pusing banget karena SKD itu susah itu menurut aku. Karena ada TWK Hmm. kan yang tes kewawasan kebangsaan itu susah banget menurut aku. Hmm. Itu oke-okean juga kan. Nah maksud aku Hmm. kalau angkatanku itu setelah kita lulus 3 tahun kuliah, habis itu kita tes Hmm. SKD gitu. Cuma bedanya kalau angkatan yang baru Hmm. itu SKD di awal. Nah, setelah itu kalau emang udah lulus SKD, ya udah kita jadi CPNS gitu. Hmm. Nah, untuk yang ini nih, misalnya tas SKD ini ada yang nggak lolos nih, dia Ada, boleh ikutan tes SKD diulang lagi, di tahun depan lagi untuk tetap bisa daftar atau mengikuti CPNS yang umum nih Kak, gimana? betul. Nah, disclaimer dulu nih. Jadi kalau misalnya angkatan setelah aku kan kalau nggak Hmm. lolos SKD ya udah nggak terima stan kan gitu. Hmm. Nah, kalau angkatanku lolos stan dulu kan, baru SKD. Nah, kalau Hmm. misalnya ada nih kasusnya teman aku yang nggak lolos SKD, Hmm. kalau nggak salah 2 orang atau berapa di Hmm. angkatanku ya aku lupa. Ya udah, dia tuh apa? Berarti kan nggak jadi CPNS kan? Udah gitu Hmm. ijazahnya pun ditahan. Sorry, ijazahnya tuh ya benar ijazahnya ditahan gitu. Kalaupun mau ngambil ya dia harus bayar
ganti rugi gitu. Hmm. Makanya Wah. kebanyakan dong stresnya aku kalau Hmm. sekali nggak keterima, aduh pusing banget. Dan itu tuh apa namanya? Tadi kan pertanyaan kamu kan bisa diulang apa enggak SKD-nya. Jadi di zamanku itu Hmm. bisa SKD diulang. Aku lupa Hmm. sekali apa dua kali pas di zamanku. Cuma kan Hmm. kalau di zaman yang sekarang kan akhirnya di awal ya, jadi nggak ada pengulangan kan. Iya. Nah terus Hmm. bisa nggak habis lulus STAN, nggak lulus SKD, terus CPNS umum gitu Hmm. kan. Ya itu Hmm. bisa-bisa aja, asalkan dia nebus si ijazahnya itu kan, dan ngikutin prosedur CPNS dari Hmm. awal lagi, tes ulang lagi gitu. Hmm. Wah, ternyata untuk setelah lulus masih ada beban baru, bukan beban sih, ada perjuangan baru gitu ya, Kak, Betul. tantangan baru gitu. Iya makanya aku suka yang sekarang saya di awal, jadi kita nggak usah, si Hmm. mahasiswa nggak perlu pusing nih mikirin SKD, karena udah pusingnya di awal semua Hmm. gitu enaknya sekarang gitu. Iya benar. Wih, nah terus juga berarti kalau untuk Kak Indra nih pas dinyatakan lolos tuh langsung memilih apa namanya direktorat atau kayak gimana tuh Kak untuk pemilihan penempatannya nih? Oke, balik lagi nih zaman aku ya, aku nggak tahu nih kalau zamannya Hmm, sekarang, tapi seingat aku iya kalau ya. zamanku itu kita milih dua instansi, Hmm, lima lima kalau nggak salah. Jadi kalau aku ya kan hmm, akuntansi kan kita fleksibel bebas ya. Kita milih dua instansi Kementerian Keuangan, apa tiga aku lupa, tiga pokoknya pilihannya dua tiga atau tiga dua ya aku lupa ya. Nah itu hmm, yang ada yang Kementerian Keuangan dan satu lagi yang non Kementerian Keuangan gitu. hmm, Jadi sebenarnya ini FYI nih buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya masuk ke STAN itu udah harus mempersiapkan diri untuk ditempatkan di mana saja. Either itu direktorat mana hmm, aja atau kementerian, bukan Kementerian Keuangan pun bisa jadi gitu. Besar besar kemungkinannya hmm, gitu. Dan bisa ditempatkan di kota mana aja. Dua hal itu yang perlu ditekankan. Nah, tadi hmm, balik lagi, kalau di zamanku aku disuruh milih yang ada di Kementerian Keuangan di mana atau di non Kementerian Keuangan di mana. Waktu itu aku milih pilihan pertama aku di Kementerian Keuangan, aku di DJP gitu. Aku lupa sih yang kedua hmm. ketiganya apa, tapi alhamdulillah aku terima di DJP pilihan pertama. Widih, alhamdulillah. Nah, berarti ini Kak Indra udah diterima dan ini penempatannya di Batam nih, Kak. Ini dari awal di Oh, jangan Batam atau sedih. awalnya enggak nih? Aku minum dulu ya, boleh haus. Oh, boleh, boleh banget. Mungkin nih teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hati yang ingin ditanya langsung ke Kak Indra, boleh banget. Kayak penasaran nih, Kak, apa mungkin di dalam hatinya yang kepo itu boleh banget. Silakan, Kak. Oke, jadi tadi pertanyaannya apa? Oh, penempatan ya. Tadi, iya, penempatan. Ya, dulu aku pertama kali penempatan di Tanjung Pinang. Kamu tahu Tanjung Pinang di mana? Eh, tahu. Di Di mana? Di di Tanjung Kepulauan Pinang. Riau. Oh ya, Kepulauan Riau. Ya, Iya. maaf. Terus Maaf. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku juga awal aku kalau nggak di sini aku juga nggak bakal tahu. Sama kok kayak kamu. Hmm. Terus aku pindah 1 tahun di Double Singkep. Tahu Double Singkep? Nggak tahu kan? Aku juga nggak tahu. Itu di mana tuh? Double Singkep itu kota kecil, pulau Hmm. kecil di Hmm. dari Tanjung Pinang itu naik Hmm. kapal 4 jam. Naik kapal Hmm. laut. Wah, jauh banget itu. Itu kapal lautnya yang kecil boot gitu atau yang gimana tuh, Enggak, Kak? ferry kok ferry. Tapi Hmm, oh, 4 ferry. jam, gue bayangin di laut 4 jam. Iya. Ya itu sih. Karena kan kita di DJP itu kita punya banyak kantor, Hmm. apa ya bahasanya, cabangnya gitu. Kita banyak sampai ke Hmm. pedalaman pun ada. Gunanya buat apa? Ya gunanya buat Hmm. itu biar wajib pajak tuh merasa kalau apa namanya? Wajib pajak tuh merasa kalau misalnya pemerintah tuh peduli gitu sampai ke pelosok-pelosok negeri Hmm. seperti itu. Nah, abis dari Sikep itu, aku balik ke Tanjung Pinang Hmm. sebentar 5 bulan. Abis itu aku balik, Hmm. aku penempatan penempatan lagi ke Batam. Alhamdulillah semakin kota. Iya, alhamdulillah. Wah, itu perasaannya gimana tuh Kak pas tahu penempatannya, terus mungkin tadinya di Bogor, terus ke Hmm. Bintaro, terus mungkin agak ke pinggiran ataupun di luar Jawa gitu. Itu kan pasti Hmm. menghadapi situasinya, terus juga adaptasinya itu kayak gimana tuh Kak? Nah, kalau aku pertama kali nih, aku waktu lagi jalan sama temen aku ke Bandung. Di tengah-tengah jalan Hmm. lagi seret, lagi di mobil, dapat pengumuman.
Indra, KPP Hmm. Bintan. Aduh, Bintan di mana? Cuma doaku tuh dulu gini. Hmm. Doaku adalah Hmm. yang penting aku mau penempatan yang ada Hmm. bandara dan ada bioskop. Aku coba butuh dua itu doang. Hmm. Dan alhamdulillahnya ada bandara, Hmm. ada bioskop, ada. Jadi ya udah aku masih agak tenang lah Wih. gitu. Mungkin tapi kan kita kan Hmm. biasa merasakan di kota besar nih, event Bogor doang. Kalau misalnya Hmm. di Jakarta, tiba-tiba pindah ke kota yang bahasanya masih apa ya, masih adat banget lah gitu. Itu pasti ada culture shock Hmm. dan wajar sih. Cuma aku alhamdulillahnya ketemu, maksudnya kan kita kan seangkatan tuh bareng ya, ada 18 orang, aku lupa, 18, 15 orang lah, itu penempatan bareng Hmm. di kantor itu. Hmm. Jadinya kita kayak masih punya temen lah buat sharing, buat ngobrol, buat main bareng. Jadi ya nggak Hmm. merasa nggak merasa sedih gitu loh, gitu. Jadi untungnya sih ada Hmm. temennya. Ibaratnya gini, Iya, aku tuh iya, ngerasa iya. sekarang aku baru ngerasa sebenarnya mau di kota manapun kita, asalkan temannya asik itu nggak masalah. Widih, widih. Berarti walaupun tetap di kepulauan, tapi kalau ada temennya mungkin orang-orangnya baik, terus juga welcome, itu kita tetap nggak merasa minoritas gitu ya Kak. Jadi walaupun kita bukan Betul. orang sana gitu. Mm-mm. Karena jadi nggak sendiri sih intinya mah itu. Hmm. Nah, ada ini nih dari Kak Korin katanya. Kak Mm. Indra inget pelatihan Ismil gak? Nah, Ismil nih apa nih Kak? Jadi ada pelatih dulu namanya Ismail. Itu jadi apa ya? Hmm. Adalah pokoknya kita ada di klub gitulah. Jadi kalau di Hmm. setelah kita masuk DJP atau masuk mana, itu biasanya ada pelatihan yang bareng sama tentara gitu. Hmm. Kayak bela negara lah Nah, istilahnya. Kayak gitu. eh, itu pelatihannya tuh kayak kita jadi tentara atau gimana tuh Kak pelatihannya? Kalau aku dulu, kalau DJP ya, itu 10 Hmm. hari kita masuk ke campnya tentara, ya udah kita kayak Hmm. dibangun pagi jam 4, terus tidur Hmm. jam 10 ke atas, itu kayak disuruh push up, lari, sit up, terus kayak apa latihan upacara, terus taekwondo, wah banyak banget deh, udah kayak benar-benar jadi apa? Eh, Jadi tentara aja, jadi, pro tentara gitu selama 10 hari gitu. Makanya itu sangat hmm. membekas sih. Ya jadi kepala botak, terus kulit hitam, udahlah mantap, keren. Keren, keren, keren. Nah, ya penasaran juga. Itu tuh di sana setelah pelatihan itu tuh ada kayak lulus gak lulusnya atau setelah pelatihan langsung di penempatan. Itu tuh gimana tuh, Kak? eh Biasanya kalau itu jadi gini, sehingga setahu aku ya. Jadi kalau misalnya Hmm. kita udah eh sorry, kalau kita mau masuk ke diklat selanjutnya, kita harus Hmm. lulus si diklat itu dulu. Itu diklat paling basic yang Hmm. harus ditempa sama semua orang gitu. Hmm. Jadi kalau nggak lulus itu, kita nggak bakal bisa ikut diklat selanjutnya. Dan biasanya kalau nggak lulus diklat Hmm. itu, ada diklat susulan gitu. Atau misalnya emang karena Oh. sakit nih, maksudnya memang kan nggak semua orang fisiknya bagus ya. Biasanya nanti dia ada Hmm. diklat yang khusus buat yang orang-orang yang agak memiliki penyakit gitu. Jadi diklatnya nggak terlalu sesusah Hmm. itu gitu. Tapi tetap harus Wih. lolos diklat itu dulu. Oh berarti emang harus diklat setelah pengumuman dan itu sebelum penempatan ya Kak berarti masuknya? Oh, Oh setelah setelah penempatan. penempatan Hmm. udah tahu penempatan di mana dan itu tuh akan ada diklat-diklat selanjutnya yang menanti gitu ya Kak Betul, untuk banyak banget sejujurnya. nah boleh diceritain nggak tuh Kak tahapan-tahapan yang harus Kak Indra lalui nih untuk menjadi sampai saat ini tuh gimana sih Kak sampai tadi lulus terus SKD terus sampai Hmm. ada diklat itu tuh gimana tuh Kak? Iya, ini yang udah aku jelasin sih ya. Berarti kan kita kuliah, Hmm. SKD, terus penempatan. Hmm. Habis penempatan, ya udah, kita udah jadi pegawai nih. Tapi kan masih CPNS nih. Hmm. Untuk menjadi Hmm. PNS itu kan butuh waktu 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun ini, Hmm. kalau di DJP ada 3 diklat. Yang pertama, diklat Latsar. Latsar ini semua PNS pasti ada kan. Jadi Latsar itu kayak Hmm. membangun jiwa-jiwa ASN. Kita diajarkan dalam 1 bulan gimana sih jadi ASN itu, terus Hmm. ilmu-ilmu ASN. Kalau di aku kan di Kementerian Keuangan, nilai-nilai Kementerian Keuangan Hmm. ditanam di situ gitu. Jadi kayak intinya Kolasar itu apa ya, penanaman nilai-nilai kementerian dan nilai-nilai PNS gitu.
Terus kalau Hmm. DTU, tadi namanya DTU ya, Diklat Teknis Umum, itu 10 hari kita ditempa untuk mungkin menjadi kuat lah ya, kuat secara mental, kuat Hmm. secara fisik gitu, untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan gitu, biar kita mungkin nggak apa ya, nggak terlalu lembek lah ya bahasa kasarnya Hmm. gitu. Yang ketiga, kalau di aku namanya DTSD. DTSD itu Diklat Hmm. Teknis Dasar kalau nggak salah. Nah itu tuh kita selama 1 bulan diajarkan Hmm. materi terkait perpajakan selama 1 bulan. Hmm. Pokoknya sehari-hari selama sebulan kita belajar pajak, PPH, PPN, KUP, lengkap banget lah pokoknya. Makanya biar kita punya dasar nih. Makanya aku bilang tadi, kita nggak bakal bisa ikut di kelas selanjutnya atau nggak bakal bisa naik jabatan, bukan jabatan apa ya, naik naik ya jabatan lah ya, kasarnya jabatan, kalau kita nggak lolos di diklat yang di TSD itu. Kenapa? Karena Hmm. itu kan udah dasarnya. Kalau kita nggak lulus ya masa mau naik jabatan sih istilahnya gitu. Baru setelah itu Hmm. seperti PNS biasanya. Widih, widih. Berarti emang untuk sampai tahap ini tuh prosesnya panjang dan benar-benar itu banyak tantangan-tantangan yang dilalui juga gitu ya, Kak? Betul. Hmm. Lumayan lah. Nah, nah kalau untuk Kak Indra sendiri, kira-kira tantangan yang masih Kak Indra ingat mengenai sampai saat ini nih, sampai di titik ini tuh apa sih Kak tantangan-tantangannya yang dilalui? Mungkin rasa males atau rasa apa gitu Kak? Tantangan apa dulu ya? Tantangan akan perjalanannya atau tantangan diri apa gimana nih Hmm. maksudnya? Di dirinya, pertama di dirinya, terus juga di perjalanan dan menghadapi ujian-ujian itu. Oke, ini sih yang paling ini personal aku ya. Aku tuh nggak Oh, suka oke. sama yang sifatnya militeri-militeri. Hmm. Kayak disuruh disuruh hormat, disuruh push up, disuruh aku Hmm. paling nggak suka gitu. Cuma kan memang itu tahapannya Hmm. aku harus lalui gitu kan. Hmm. Jadi ya mau nggak mau lah ya. Dan maksudnya Hmm. aku mengakui sih dengan ada diklat seperti itu memang ada gunanya juga buat kita. Karena kan eh, Hmm. nambah jiwa ASN kita, terus nambah juga Hmm. kebugaran kita, kesehatan kita juga sebenarnya ngaruh gitu. Terus Hmm. kalau bisa sisanya sih ya udah dijalanin aja sih, karena enaknya adalah diklat Hmm. itu kita bisa ketemu sama teman-teman baru. Karena kan kita kan Hmm. hidup nih ngerantau temennya Hmm. udah cuma cuma selingkuh itu doang kan. Nah, ketika ada Hmm. diklat itu kita sebenarnya kita suka, apalagi pas tatap muka ya. Hmm. Kalau online kayak Hmm. aduh males nih gitu. Cuma kan kalau misalnya ketemu kan seru ya, ketemu orang gitu, bisa jadi Hmm. ngobrol kayak itu, saat-saatnya kita juga buat Hmm. kayak punya kenalan baru atau punya PDKT-an Hmm. baru. Enggak ada. Intinya itu buat kita biar nggak bosen juga lah sama lingkungan kita di kantor yang itu Hmm. lagi itu lagi gitu. Hmm. Nah, kalau untuk tantangan dari materi-materinya mungkin atau dari step by step-nya itu tuh menurut Kak Indra ada nggak sih tantangan yang ih kok susah banget sih untuk dilalui kayak gitu itu ada nggak sih Kak? eh Apa ya, paling pas diklat itu sih, yang diklat yang terkait perpajakan itu yang sama 1 bulan Hmm. aku harus mempelajari 5 mata kuliah, lima mata pelajaran lah ya. Itu Hmm. apa namanya, itu menurut aku cukup susah karena aku bukan orang yang suka Hmm. pajak. Aku lebih suka akuntansi pada Hmm. perpajakan. Sementara karena aku di DJP, aku harus belajar pajak itu kan Hmm. apa ya, kayak aku nggak suka nih, bukan nggak suka, aku nggak terlalu paham. Akhirnya aku harus belajar untuk memahami, Hmm. untuk belajar lebih mendalam lagi daripada aku nggak anak jabatan. Nggak sih, Hmm. nggak, Hmm. basicnya adalah aku ingin apa ya, aku jadi kayak terpacu lah gitu, aku jadi biar Hmm. aku bisa belajar terkait pajak itu sih yang paling aku Hmm. agak takutin. Kenapa? Karena di tiap minggu kita ada ujian Hmm. gitu. Hmm. Kalau ujian yang nggak lulus ya dekatnya juga nggak lulus, kan bahaya. Wah, iya benar-benar. Wah, wah keren. Wah, ada ini nih dari Kak Amel katanya. Kak Indra nanya dong. Wah, silakan Kak Amel, boleh Ayo Kak Amel banget. kalau mau nanya. Nah, mungkin kita sambil menunggu Kak Amel mengetik, ini pertanyaan selanjutnya nih ya, Kak. Suka suka dan dukanya Kak Indra selama ini tuh apa sih yang Kak Indra rasain? Ini di mana, di Distan atau di mana? Di stan juga sampai sekarang juga gitu. Suka dukanya kalau di Stan mungkin tadi ya yang aku sempat mention terkait dengan DO itu, aku juga Hmm. sebenarnya aku pribadi agak-agak ada degeser ya tiap nungguin pengumuman. Pengumuman kelulusan kan, kayak Hasil. duh lulus gak nih gitu kan, itu kan takut Hmm. juga kan itu. Terus
itu dukanya mungkin bukan duka sih ya, maksudnya lebih ke takutnya itu yang ke trigger. Cuma Mhm. kalau aku suka di sana itu tadi yang aku pas sempat mention juga, kita jadi punya banyak Mhm. kenalan, punya banyak teman baru. Jadi kayak misalnya nih aku Mhm. lagi jalan-jalan ke kota Jogja nih misalnya, aku tuh punya teman Mhm. orang Jogja, jadinya kayak Mhm. aku nggak perlu takut aku sendiri gitu di kota lain. Jadi Oh, kita temannya tuh banyak banget tersebar dimanapun gitu. Terus widih. aku juga ikut kepanitiaan juga kan, bisa nambah relasi juga. Mhm. Karena kayak gini nih, aku sekarang penempatan di Batam nih misalnya. Terus aku pernah ikut kepanitiaan dulunya. Aku dulu ikut wisuda tuh. Mhm. Jadi pas aku ke Batam, ternyata seniorku juga di sini yang pernah aku ketemu pas wisuda, Mhm. panitia wisuda. Jadi kayak Mhm. apa ya, berguna juga kan gitu. Itu yang paling aku suka juga. Mhm. Terus kalau misalnya suka duka di rantau, Mhm. dukanya udah pasti lah ya, kita harus merantau bisa dari orang tua jauh, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang benar-benar kita nggak bisa bayangin kan. Bisa aku pulang tuh bisa Mhm. 3 bulan sekali gitu misalnya. Sekarang tuh aku udah bisa kayak lebih dari 3 bulan sekali dan kalaupun pulang kan ribet ya, harus PCR, harus pakai surat Mhm. inilah, pakai apalah ribet kan. Jadi orang rantau kayak kita ini yang paling ngaruh, paling kerasa gitu karena kita nggak bisa ketemu sama keluarga kita sendiri. Itu yang paling aku rasa sedihin sih sekarang gitu. Apalagi ada Mhm. momen-momen tertentu nih takutnya kita nggak bisa hadir karena jarak dan lain sebagainya gitu. Nah, terus Mhm. sukanya mungkin kayak aku nggak bakal bisa ke suatu tempat jika bukan Mhm. karena penempatan, iya kan? Kalau Mhm. aku kalau aku Mhm. kalau aku di Jawa terus, kalau aku di mana terus, aku nggak bakal apa ya, nggak bakal bisa living like a local yang di city itu, di kota itu kan. Jadi Mhm. ketika aku di penempatan itu, aku kayak ngerasa ya udah mungkin ini buat pengalaman aku ke depannya gitu, mempelajari hidup, mempelajari kerjaan dan lain sebagainya. Widih, keren, keren, keren. Nah, Kamel udah ini nih pertanyaannya udah ada nih katanya. Iya, Penempatan mana yang paling asik selama di DJP, Kak? Makasih Kak Indra. Nah, yang paling asik. kebetulan nih karena aku baru hitungannya 4 kali lah ya. Hmm. Jakarta aku buat magang. Jakarta magang, Hmm. Tanjung Pinang, terus Dabo Singkep sama Batam. Jujur kalau aku ditanya, aku kalau ngomongin lebih asik ya, kalau lebih asik aku lebih suka Hmm. di Pinang. Kenapa? Karena kalau aku di Hmm. Pinang itu kekeluarganya lebih kerasa. Karena kan kita belum Hmm. rantau semua kan. Dan Pinang itu kan Hmm. belum sekota Batam nih. Jadi kayak masih Hmm. yang mall dikit, mall cuma satu, udah Hmm. gitu nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, Hmm. udah gitu kayak yang apa Hmm. eh hiburan juga cuma dikit gitu kan istilahnya kan. Jadi mau nggak mau kita Hmm. mainnya sama teman-teman yang di Pinang aja gitu. Jadi kekurangan lebih asik. Hmm. Udah gitu, enaknya di Pinang itu ada namanya Bintan. Kamu tahu Bintan nggak? Hmm. Bintan. Kepulauan Bintan. Iya, di Bintan itu dia ada banyak wisata Hmm. alam. Buat orang yang suka, buat Hmm. orang yang suka jalan-jalan, itu ke Pinang tuh enak banget. Makanya aku dulu tuh ya, ketika di Pinang ya kayak, aduh, main yuk, kemana? Ke pantai. Aduh, Hmm. bosen banget nih, ke pantai lagi, ke pantai lagi. Tapi sekarang pas aku pindah ke Batam, aku baru ngerasain, Hmm. aduh pengen banget nih main ke pantai gitu. Soalnya pantai di Batam itu nggak sebagus pantai di Pinang. Jadi sedihnya di situ sih. Hmm. Cuma uh, kan punya plus minus masing-masing lah ya. Cuma kalau di Pinang Hmm. penerbangannya dikit, kalau di Batam kan penerbangannya banyak. Jadi istilah gini, kalau di Pinang itu anaknya sehari-hari kita tuh emang ada guyup gitu. Cuma kalau di Hmm. fasilitasnya enakan di Batam gitu. Hmm. Widih, widih. Berarti emang ada enaknya, ada tapi ada kurangnya juga gitu ya Kak. Betul, Jadi pasti emang ada plus minusnya tergantung gitu. sendiri. Iya ada Iya. plus minusnya, widih. Nah terus juga mungkin selanjutnya nih Kak, mungkin karena waktunya juga, wah ternyata Oh iya, gak 2 menit kerasa lagi banget ya. waktu kita. Iya, mungkin ini seru banget ngobrol bareng sama Kak Indra. Tadi kita cerita-cerita. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Nah Hmm. pertanyaannya itu, ada nggak sih pesan dari Kak Indra untuk kita nih mungkin yang ingin masuk STAN, ingin lolos masuk STAN dan juga bisa diangkat jadi CPNS dan juga closing statement dari Kak Indra. Oke. Kalau aku ya, gini. Kalau kamu mau masuk STAN, tadi aku udah mention di dua yang awal. Yang pertama, kamu udah siap penempatan di mana aja, dan udah siap untuk eh, kerja di mungkin di luar Kementerian Keuangan, karena Hmm. nggak semuanya bisa kerja di Kementerian Keuangan. Karena sekarang ini, setahu aku di DJP aja, kita udah nggak terima lagi sampai beberapa tahun ke depan ada moratorium. Jadi Hmm. mungkin kalau emang masuk STAN dan masuk Kementerian Keuangan, mungkin bisa dikhususkan lagi kayak mau masuk ke Bea Cukai,
kan udah pasti bea cukai rata-rata yang Hmm. orang yang bea cukai stan gitu rata-rata. Jadi kecuali kalau Hmm. kayak aku akuntansi di stan itu sekarang rata-rata udah disebar udah ke kementerian mana, kementerian mana, Hmm. kementerian mana. Jadi kalian pokoknya kalau dong PKN stan jangan berharap, bukan jangan berharap ya maksudnya kalian harus udah siap lah, harus udah siap untuk Hmm. penempatan di mana aja kotanya dan kementerian manapun harus udah siap. Jadi jangan sampai menyesal gitu. Terus Hmm. eh, jadi PNS itu apa ya? Mungkin banyak, aku masih mendengar sebanyak stereotype kalau misalnya orang PNS itu kayak gabut, gak ada kerjaan atau banyak segala macam itu udah so last year banget karena kita Hmm. tuh di PNS sekarang tuh kita dituntut untuk serba digital, serba maju, serba gercep, serba kolaboratif dan sebagainya lah. Jadi untuk masuk PNS itu sebenarnya nggak apa ya nggak yang kayak orang pikir zaman dulu deh gitu. Dan kalau kamu pengen masuk Hmm. jadi PNS, STAN adalah salah satu jalur utamanya. Jadi maksudnya untuk Kementerian Keuangan ya itu lewat PNS lewat masuk PKN STAN. Jadi aku ngasih saran untuk latihan soal terus, Hmm. terus banyakin pemahaman materi, udah gitu banyak-banyakin googling juga cara-caranya gimana, udah gitu latihan fisik, dan yang terakhir jangan lupa berdoa kepada orang tua dan pastikan orang tua kalian mendoakan kalian masuk stan, bukan masuk yang lain. Oke, oke. Ya, wah ternyata yang terakhir nih doanya minta ITS malah masuknya STAN doa. Pengalaman pribadi ya jadinya. Wah, seru banget. Oh ya, sama satu lagi mungkin ada Hmm. nggak sih goals Kak Indra yang ingin Kak Indra capai gitu, entah itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Oke, ini sih mm, aku lagi menyusun satu goals aku, jadi aku lagi Hmm. ikut seleksi untuk Hmm. apa ya seleksi perpindahan unit eselon 1 ini. Hmm. Ini aku jadi kayak curhat lagi, nggak jadi kayak aku minta doa aja buat teman-teman yang nonton semua semoga aku keterima seleksi itu biar aku bisa pindah ke Jakarta juga, amin Amin, ya Allah, amin, amin. amin, Dan amin. yang Kita kedua, doakan ya teman-teman. Hmm. amin. Dan yang kedua, aku lagi menyusun goals aku adalah aku ingin kuliah setinggi-tingginya, aku ingin makanya kan eh, jadi kalau di tempat aku tuh mungkin agak susah ya terkait dengan kuliah gitu-gitu. Bukan susah sih, sorry. Ada Hmm. aturan-aturan yang harus kita tempuh gitu kan. Makanya ketika Hmm. aku sudah bisa mengambil kuliah, aku akan langsung ngambil kuliah. Sekarang aku lagi kuliah nih, Hmm. lagi di UT ngambil manajemen. Nanti setelah aku lulus nanti dari UT manajemen, nanti aku 2 tahun lagi baru bisa kuliah lagi, itu aku sampai ngambil S2. Itu sih target aku. Makanya aku lagi pengen belajar dari sekarang, belajar Widih. TOEFL, belajar apa, aku lagi pengen banget. Widih, widih. Mungkin untuk teman-teman kita doakan ya, biar apapun cita-citanya Kak Indra itu tercapai. Apalagi cita-citanya Amin. sangat-sangat baik untuk entah itu untuk Kak Indra dan untuk kepentingan pekerjaannya Kak Indra juga tentunya untuk masyarakat. Semoga cita-citanya Kak Betul. Indra tercapai. Amin. Amin ya Nah, seru Allah. banget nih. Amin. Seru banget kita ngobrol-ngobrol bareng Kak Indra, cerita-cerita keseruannya Kak Indra merantau. Nah, karena waktunya nih mungkin Kak Indra besok masih harus ada kesibukan lain ataupun ingin istirahat. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak Kak Indra dan terima Makasih kasih banyak juga Kak teman-teman yang Isti. udah join. Nah, sebelumnya jika ada kata-kataku yang kurang berkenan, mungkin aku mohon maaf. Sukses Hmm. selalu untuk Kak Indra. Maaf Stay juga safe and Isti, stay terima kasih ya. healthy. Oh, aku mau nyanyi satu lagi dong, boleh? Terakhir. Oh, boleh, boleh, boleh. Boleh. Teman-temannya lagi nonton, walaupun tinggal 2 orang yang nonton nih kalau sekarang, kan taruh Hmm. di live ya. Kalian wajib follow Iya. di Didik, karena itu banyak banget informasi, pengetahuan yang bagus-bagus. Jadi aku selama beberapa hari kemarin, aku nonton juga sih kayak live-live-nya. Walaupun aku nggak ngikutin live-nya, tapi kan setelah live-nya kan disimpan kan. Nah, aku kadang nontonin Hmm, juga iya. kayak belajar fotografi, hidup sehat, psikologi, aku suka nontonin. Jadi buat teman-teman, please follow di Didik, karena ini sangat berguna, Wih. ya kan, mengisi waktu luang kalian juga. Wih. Lagi ngapain nih, lagi pengen lagi bingung ngapain, buka Didik, banyak banget materi yang bisa kalian dapetin dari situ. Yeay, Widi, Widi. Terima kasih banyak loh Kak Indra. Makasih juga Kak Keren. Isti, terima kasih. Sukses selalu. Dadah, selamat malam Kak Indra. Selamat Selamat malam Kak Isti, terima istirahat. kasih.